Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku koordinator dari kelompok KKN 42 datang ke sini perwakilan untuk memahami atau mengetahui tentang e-court sendiri, karena tema yang kami pilih itu tentang sosialisasi penerapan e-court dalam Perma 1 tahun 2019. Nah, ini saya ingin ketahui dalam perspektif advokat sendiri, e-court itu seperti apa sih? Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang nanti mengisi ruang-ruang hukum, karena Anda mahasiswa hukum yang sebentar lagi pada lulus. Terima kasih atas kedatangannya, dan saya merasa bahagia karena Anda datang pada tempat yang tepat dan orang yang tepat. Saya perkenalkan dulu, nama lengkap saya Satrial Bakri. Pendidikan saya pendidikan doktoral. Artinya kalau dari segi aspek tentu saya adalah orang hukum. Nah, kemudian pekerjaan saya adalah advokat yang memang menjadi ketua DPC Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Kabupaten Karawang sudah 7 tahun. Nah, saya bisa jelaskan, dengan adanya e-court tentu kami para advokat merasa bahagia. Yang tadinya kita membuat surat kuasa, gugatan, kita daftarkan di pengadilan, kita harus datang dan hadir di pengadilan. Artinya kan satu, memakan waktu, dua, memakan biaya, ketiga, adanya efektivitas yang didapatkan dengan berubahnya adanya e-court. Tadinya enggak, kita cukup mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya e-court ini efektivitasnya ada. Ya tentu yang bisa mendaftar di e-court adalah orang-orang yang pengacara, ya pengacara beneran. Artinya satu, dia dari organisasi advokat. Kebetulan Bapak dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Ada kartunya, ya Anda. Ada kartu anggotanya, ada, bisa saya perlihatkan nanti. Kedua, Bapak ini kan udah disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, di sumpah tersebut adalah cikal bakal kita menjadi seorang advokat. Jadi seorang advokat ini, saya advokat, lo bukan omongnya, tapi berita acara sumpah dan bukti dari organisasi advokat. Karena kalau sidang itu diperiksa tuh kartu KTA, tanda anggota dari organisasi advokat, kemudian berita acara sumpah diperiksa. Nah, e-court harus ada. Sebelumnya kita daftarkan dulu diri kita nih ke Mahkamah Agung. Apa yang didaftarkan? Nama. Kemudian pakai KTP. Kemudian pakai kartu tanda anggota dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Terus alamat kantor, alamat email, nomor telepon, terus berita acara sumpah. Baru nanti setelah didaftarkan via online, diverifikasi oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung memverifikasi kalau kita udah lengkap. Fotonya harus ada, ya enggak? Kantornya harus ada, websitenya harus ada, kemudian KTP ada, KTA ada, emailnya ada, semuanya betul-betul lengkap. Nomor handphonenya juga harus dicantumkan. Nah, nanti diverifikasi oleh Mahkamah Agung, kemudian verifikasi itulah paling cepat 3 hari, paling lama bisa 1 minggu. Keluar tuh e-court, pendaftaran Anda sudah diterima, e-court.
Electronic Code. Artinya saya sudah terdaftar di ECOT. Nah, setelah saya sudah terdaftar di ECOT, maka segala bentuk gugatan, daftar surat kuasa, saya nggak perlu lagi ke pengadilan. Cukup di sini, di-scan, kemudian dimasukkan PDF-nya, Word-nya, kirim deh ke Mahkamah Agung. Nanti keluar tuh notifikasinya, biaya gugatan sekian. Bayar lagi pihak M-Banking. Nanti di ECOT ada pemberitahuan ke M-Banking kita melalui email bahwa nomor sekian sudah dibayar di pengadilan misalkan Negeri Kerawang. Tungguin nanti keluar deh daftar nomor perkaranya. Bahkan gak berapa lama keluar lagi nanti tanggal waktu persidangan. Artinya ECOT betul-betul membuat mendaftarkan perkara menjadi mudah, menjadi efektif, menjadi efisien, dan bagi saya yang menjadi advokat sudah cukup lama, sangat-sangat membantu. Terima kasih. Dengan kecerdasannya Mahkamah Agung, negara Republik Indonesia membuat sistem ini. Saya kira penjelasannya begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, sebelumnya kalau untuk misalnya pendaftaran ya Pak, terus kita mau ngajuin surat kuasa atau bagaimana, ada nggak sih kendala kayak server ngedown gitu, jadi tuh pas kita masuk ke web nggak bisa nih untuk diakses atau bagaimana? Ya, kalau kendala beberapa waktu sebelumnya ada. Karena ini kan seluruh Indonesia. Bayangkan sama Anda, Mahkamah Agung itu satu. Ya, nggak ada di provinsi Mahkamah Agung. Yang ada tuh kalau kabupaten pengadilan negeri, kabupaten kota ya, kabupaten dan misalnya wali kota, berarti kan kota, berarti pengadilan negeri. Nah, pengadilan tingkat pertama. Kemudian kalau provinsi kan pengadilan tinggi. Nah, sedangkan ECOT ini harus Mahkamah Agung. Tentu pada waktu pertama ECOT ini diperlakukan sesuai dengan kehendak Perma, tentu mengalami gangguan. Tapi sampai sekarang ya, gangguan itu belum pernah Bapak rasakan mempersulit ya. Nah sekarang malah lancar-lancar aja. Ini Bapak nih sekarang nih, tadi ya, Ega ya? Iya Pak. Ega. Kalau ini namanya siapa? Dimas Pak. Dimas ya, Bapak agak lupa-lupa nih, maaf kalau udah tua. Nah, Bapak bikin nih surat kuasa, kalian tanda tangan, gugatan. Bapak minta nih kepada pegawai administrasi Bapak, Pak Nanang ya. Pak Nanang tolong nih masukin. Dia udah ngerti sistemnya, masukin ECOT sendiri. Nah petunjuknya dari anak Bapak, Fadi. Bang, bantu Nanang Bang, dibantu tuh. Udah apa, udah masuk, uangnya berapa? Tinggal cari M-Banking di sini. Tuh, Dicek tuh. enggak di M-Banking, bayarnya berapa? Misalnya bayarnya 1.500.000, biaya perkara udah pakai M-Banking kirim. Nanti ada emailnya di sini. Sudah diterima. Nanti ada pemberitahuannya di sana. Sudah dibayar. Nah, kita diamkan. Kemudian dijawab oleh pengadilan tempat kita mendaftar melalui ECOT. Misalnya Pengadilan Agama Kerawang. Nah, Pengadilan Agama Kerawang menjawab bahwa perkara Anda sudah didaftarkan. Tunggu untuk nomor perkaranya. Kita tunggu nggak berapa lama tuh, keluar nomor perkaranya. Nah keluar nomor perkaranya ini, udah kita dapat nomor perkara kan? Ya nggak? Setelah dapat nomor perkara kita selesai. Nggak berapa lama nih, keluar waktu sidangnya kapan? 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, itu udah lengkap. Jadi betul-betul. Kalau tak pertanyaan Ega bahwa ada nggak kendalanya? Pertama kali memang ada, tapi nggak banyak ya. Pertama muncul ECOT. Ya. Tapi sekarang betul-betul saya tidak ada kendala. Orang saya pernah bikin gugatan sekarang nih, saya sempurnakan. Nah daftarin bang, Nang daftarin. Nah dimasukin sama dia tuh
Surat kuasa dulu. Dimasukin gugatannya, dimasukin bukti suratnya. Baik yang PDF, baik Word. Diterima. Betul-betul mudah. Jadi memang negara kita melalui Mahkamah Agung ingin memberikan bahwa peradilan kita itu sesuai dengan ajasnya. Sederhana, cepat, mudah, biaya ringan. Saya rasa udah mulai terpenuhi itu. Ajas utama di dalam peradilan pidana dan peradilan perdata. Kan ajas utama yang pertama kan cepat, sederhana, biaya ringan ya. Ya, jadi nggak ada kendalanya nggak. Kalau pertama memang ada kendalanya, sekarang tidak lagi ada kendala, nggak ada. Nah, jadi cukup panjang tuh Bapak jawab pertanyaan Ega ya. Memang Bapak pelakunya. Ya, tadi juga mau daftar tuh, tapi karena Bapak sebagai tergugat, karena ada Ega mau hadir, ya udah kita jangan daftarkan dulu karena kita juga perlu waktu kan. Gimana? Ada pertanyaan lain? Terus Pak, berarti dari awal persidangan sampai akhir itu kita daring gitu Pak? Kalau perdata, menurut permanya secara ekot, sebetulnya kan ada aturan bahwa setelah didaftarkan, kemudian kita dipanggil sidang nih. Datang tuh ke pengadilannya. Lalu di pengadilan dibuka sidang pertama, ditanya nih sama hakim, ya penggugat hadir dengan kuasa hukumnya yang mulia. Tergugat hadir dengan kuasa hukumnya yang mulia. Oke, sidang pertama kita buka. Nah, dibacakan pembukaannya oleh majelis hakim. Majelis hakim itu kan kalau yang tengah namanya KM, ketua majelis. Nah, hakim yang menjadi ketua dalam persidangan tersebut. Sebelah kanannya hakim anggota, sebelah kirinya hakim anggota. Dibacakan sidang nomor perkara perdata misalkan 1325 garing PDTG garing PNKWG Kerawang dibuka untuk umum. Nah, masuk, dipersilakan penggugat dan tergugat atau para pihak masuk ke ruangan sidang. Kata ketua majelis, masuk, jerang kan gitu. Duduk penggugat, duduk tergugat. Jadi sidang pertama itu walaupun menggunakan ekot, dalam prakteknya harus hadir penggugat dan tergugat. Jawab ya. Jadi hanya sidang pertama aja gitu itu? Enggak. Setelah sidang pertama dibuka, kan bertanya di ketua majelis, penggugat menggunakan kuasa hukum, ya yang mulia. Tergugat juga begitu, ya yang mulia. Pemeriksaan berkas, diperiksa tuh, ya enggak, surat kuasa kita. Nah sebelumnya kan surat kuasa udah pakai ekot tuh, Ya, itu juga harus didaftarkan ke panitera pengadilan negeri tempat kita bersidang untuk dicap, dilegalisasi oleh dia untuk tertib administrasi perdata. Nah setelah dilegalisasi sama oleh pengadilan negeri melalui panitera bidang perdata yang juga masuk ke ketua panitera, nah kemudian diberikan ke kita salinannya. Nah diperlihatkan tuh waktu sidang, diperiksa surat kuasanya, ini yang mulia. Kita penggugat misalnya, oh ya Anda penggugat. Para pihaknya ada, itu yang mulia. 3 orang. Oh berarti para penggugat ya? Oh ya yang mulia. Oke, diperiksa sama dia. Nah, Anda kuasa hukum berapa orang? 3 orang yang mulia. Mana? Satu yang ditanya, kartu tanda anggota. Nah karena Bapak dari HP dilihat kartu tanda anggotanya. Oh ya, dilihat surat kuasanya. Oh ya, berita acara sumpah ini yang mulia aslinya. Fotokopian kan tadinya tuh. Ini yang mulia aslinya. Dilihat. Oh ya, boleh. Ini kan 3 nih. 3-3-nya dilihat. Yang nomor 2 juga begitu. KTA-nya berita acara sumpah. Yang nomor 3 KTA-nya berita acara sumpah. Ya. Pihak lawan tergugat. Periksa. Meriksa tuh. Ini surat kuasa diperiksa oleh pihak tergugat. Kemudian diperiksa juga KTA kita yang bertiga. Diperiksa juga tuh yang namanya berita acara sumpah. Selesai.
Nah, sekarang selesai sudah? Ada masalah? Nggak ada masalah. Oke, penggugat silakan dulu. Nah, tergugat dibalik periksa. Tergugat hadir dengan kuasa hukumnya. Ya, prinsipalnya mana? Prinsipal itu para pihak ya. Pihaknya mana? Tuh, 2 orang. Oh ya, mana suratnya? Kuasanya. Dilihat surat kuasanya. Oh ya, udah dilegalisasi. Sama tuh ke panitera bidang perdata. Oh ya, sudah cukup. Mau dilihat penggugat, silakan penggugat maju ke depan. Diperlihatkan. Nah, diperlihatkan, oh iya betul. Terus diperiksa lagi kayak tadi KTA-nya. Dari mana nih? Misalkan dari IPHI yang ada di undang-undang advokat aja. Dari IPHI. Oh iya, dari IPHI. Lihat, oh ya KTA-nya. Basnya, oh ya, berita acara sumpah. 3 juga pengacaranya. Penggugat mau lihat, ya diperiksa. Kan ada keseimbangan. Oh ya, bagaimana sudah beres penggugat? Ya, sempurna, sempurna. Selesai. Silakan duduk kedua belah pihak. Nah, baru tuh sidang dilanjutkan. Pemeriksaan berkas sudah selesai, maka kita sidang dilanjutkan. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang pertama kali sidang bukan langsung pokok perkara, tapi mediasi dulu. Nah, di mediasi hakim menyatakan kepada penggugat dan tergugat bahwa kita sesuai dengan perintah Mahkamah Agung harus ada mediasi. Nah, mediasi dilakukan, hakimlah yang menunjuk hakim mediasi. Nah, kebetulan pas ditunjuk ada namanya hakimnya misalkan A. Oke, hakim mediasinya ke A, nanti penggugat dan tergugat bersama dengan panitera sebagai juru tulis dan catat di persidangan menemui hakim mediasi. Ditemui nanti hakim mediasi, maka mediasi dilanjutkan. Selesai dong sidang? Nah, diketok. Sidang selesai. Silakan mediasi. Udah mediasi itu selama 40 hari. Berarti itu non litigasi berarti Pak? Kalau mediasi memang non litigasi, tapi karena udah masuk ke ranah litigasi dengan buka sidang, itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Sebelum dilakukan sidang pada perkara pokok harus ada mediasi. Jadi bukan mediasi non litigasi yang dimaksud dengan mediasi sebelum masuk pengadilan. Kan ada yang berpikir non litigasi ini begini nih, ngomong karena ada somasi, maka ngobrol. Nah, itu non litigasi. Kalau ini enggak, udah masuk ranah pengadilan. Kita mematuhi surat edaran Mahkamah Agung bahwa wajib adanya mediasi. Diatur juga dalam SEMA, diatur juga dalam Perma. Nah, diperintahkan untuk mediasi selama 40 hari. Nah, mediasi itu kan nggak pakai online. Enggak. Mediasi itu kita ngomong, ketemu, ngobrol. Minggu depan kita membawa bukti-bukti. Nah, minggu depannya kita mediasi itu. Nah, dari mereka juga iya. Itu nggak pakai online. Nah, artinya mediasi tidak menggunakan online. Nah, setelah 40 hari tidak tercapai suatu kesepakatan, penggugat nggak mau, tergugat nggak mau, perdamaian nggak ada, akte dading, maka hakim mediasi melaporkan hasil dari mediasinya di persidangan kepada hakim yang menyidangkan pertama kali, ketua majelis dan anggota hakim 3 ya. Nah, kemudian ditanya oleh hakim sidang berikutnya, apakah kesepakatan dan perdamaian tercapai? Enggak, Pak Hakim. Oke, kita lanjutkan persidangan. Baru dibacakan. Apakah gugatan ini dibacakan atau dianggap dibacakan? Kalau gugatannya cuman 3 lembar, Mas, nggak apa-apa. Kalau Bapak ngegugat paling kecil 30 halaman. Belum pernah Bapak tuh sedikit. Jadi tergugat tuh yang tukang ketiknya di belakang. 50 halaman. Nggak pernah sedikit bikinnya. Kenapa bagi Bapak fakta?
harus dikemukakan di persidangan sebaik-baiknya agar hak orang tidak terjolimi. Kalau bahasa kita sehari-harinya, teraniaya atau diambil oleh orang lain. Makanya Bapak senang dalam dunia hukum. Kita dapat cerita, kita tuangkan dengan bahasa hukum. Itu kehebatan kita. Makanya saya senang menerima Anda. Kenapa? Anda harus ketemu dengan para advokat-advokat yang udah membidanginya dengan cerdik dan cerdas. Harus. Karena jadi advokat ini penegak hukum yang nggak boleh kelemar-kelemar. Kebetulan wajah Bapak mendukung untuk tidak kelemar-kelemar. Bersyukur ya nggak Mas ya? Tegas dan jelas. Nilai tambah Pak. Berarti nilai tambahnya suara Bapak juga keras. Ya udah mantap kalau gitu. Ya. Iya. Jadi nanti setelah 40 hari masuk kepada sidang. Nah, gugatan dibacakan, kalau dibacakan semua, kalau dianggap dibacakan karena sepakat penggugat dan tergugat, majelis hakim menganggap dibacakan. Kita disuruh menjawab gugatan kalau kita tergugat. Nah, menjawab gugatan itu, inilah keistimewaan electronic court. Nggak perlu lagi Bapak sidang, cukup buka komputer, Kamera ya, kemudian punya yang namanya mesin fotokopi, kemudian scan jawabannya, kirim lagi melalui e-code, nggak ketemu. Nanti jawab lagi setelah jawaban diterima oleh tergugat, oleh Mahkamah Agung dikirim ke tergugat melalui e-code, buka aja tuh di e-code. Udah ada kan nama kita, nomor perkaranya, oh tinggal jawab, masukin, kirim berupa PDF, kirim berupa Word. Nah mereka yang di seberang sana udah nerima, nggak ketemu. Oh sesuai kesepakatan berarti Pak ya? Iya, ekot. Iya. Nggak ketemu, bukan sesuai kesepakatan, ekot kan sidangnya. Jadi nggak ada lagi kesepakatan, kan udah ekot dari awal. Nah, setelah ekot ini berjalan, panitera juga kan ngelihatnya cuma di komputer. Kan enak tuh. Kita cuma duduk di sini mikir. Kalau udah capek kita istirahat aja di sini atau kita ke belakang. Nggak perlu kita jauh-jauh. Kalau kita sidangnya di Bandung gimana? Nggak perlu macet-macetan. Sidang di Jakarta, orang ada ekot kok. Kalau sidang di Kalimantan, nggak perlu kita ngeluarin ongkos kapal terbang. Ya nggak? Cukup diam aja di sini. Kita berpikir cerdas secara hukum. Nah setelah ekot masuk kepada tahapan jawaban gugatan dari tergugat, kan lawan perlu bikin replik dong. Iya. Nah lawan juga begitu, dia bikin replik di sana, entah di mana dia rumahnya, entah di mana kantornya. Saya nggak pernah lihat kantornya juga. Dia bikin lagi dengan cerdas, dia sampaikan lagi ekot, di scan lagi, PDF lagi, saya print lagi, saya baca lagi. Oh saya jawab lagi, duplik, kirim lagi. Itu nggak pernah ketemu itu, nggak pernah. Hakimnya juga enggak, dia baca juga melalui ekot tadi. Diatur lalu lintas ekot tersebut, panitera tetap mengawasi. Nah setelah begitu, baru bukti surat. Nah pada agenda bukti surat itu kita harus satu, menghadirkan bukti yang menjadi memperkuat di fakta-fakta persidangan. Apa yang menjadi gugatan, apa yang menjadi dalil kita sebagai tergugat atau penggugat. Dibuktikan dengan surat. Nah dibuktikan dengan surat ini menurut negara dan HIR harus dimateraikan, dileges di kantor pos bukti suratnya. Kita bikin daftar surat, kita bikin nanti yang sudah dileges, kantor pos kita bawa di persidangan. Nah pada saat bukti surat kita berhadapan-hadapan dengan hakim di pengadilan, berhadapan-hadapan dengan para pihak yang menjadi lawan kita. Bawa tuh bukti surat. Jadi kita kembali berhadapan-hadapan. Nah yang tidak berhadapan pada mana? Yaitu pada tadi jawaban gugatan tergugat kalau kita tergugat. Kemudian replik penggugat, duplik tergugat. Maka
itu tidak berhadapan-hadapan, pakai sistem elektronik. Tapi pada pembuktian surat harus berhadapan-hadapan, karena di situ ada leges, ada bukti kan. Kalau ini bukti suratnya, nih bukti surat sudah dileges. Sudah pernah lihat yang dileges? Belum, Pak. Belum, nanti kita perlihatkan. Coba panggil Anang, ambil surat yang sudah dileges. Nanti yang dileges diperlihatkan, ini bukti aslinya. Nah setelah diperlihatkan bukti aslinya, oh sama, ditulis oleh hakim, sesuai dengan yang asli. Itu membuat kita menang. Pembuktian dalil kita menjadi kuat. Tolong ambil yang dileges, Nang. Di print, biar ngerti nih. Anak-anak muda ini tentang leges. Ya, soalnya kan kalau yang ikutan sidang kan kalau yang terbuka itu hanya para pihak doang yang lihat, Pak. Kita kan nggak diperbolehin. Cuma kita nonton doang kan. Oh iya, karena ikutnya Jadi bukan jadi ke nggak Bapak. Kalau magangnya ke Bapak, iya. Contohnya Niko. Niko sekelas Anda nggak? Kakak tingkat Kakak tingkat. Oh enggak, udah lulus ya? Iya. Contohnya Niko. Contohnya satu lagi siapa? Apir. Iya. Ikut sidang Bapak ajarin. Nih, yang namanya leges gini, Pir. Bukti asli sudah difotokopi, dikasih materai. Nah, dileges di kantor pos. Bahkan yang ngeleges yang magang datang ke sana. Diajarin sama Bapak supaya ngerti. Gitu. Magang leges. Ya, Pak. Silakan. Nah, setelah dileges dibuktikan, dihadirkan di persidangan. Namanya agenda persidangannya pembuktian surat. Nah, pembuktian surat ini adalah hal yang sangat terpenting dari sebuah perkara. Selain gugatan, jawaban gugatan, reflik, duflik, pembuktian surat penting. Karena kalau kita mendalilkan itu rumah saya, tapi nggak punya sertifikat, ya kalah. Ini kantornya Pak Bakri, ya berarti kantor ini ada pelangnya, ada surat SK pengangkatannya, ya nggak, dari DPC, dari DPP, diakui oleh undang-undang advokat, terdaftar di Kemenkumham, lalu ada para sarjana-sarjananya yang kita lantik menjadi advokat. Lah itu kan bukti. Nih contoh leges, ya. Nanti bisa Anda saya bagi contohnya. Nih, ini posisi Bapak jadi penggugat. Nah, Bapak mendalilkan, mana bukti suratnya? Ambil Abdul Rojak tentang bukti surat yang KTP. Daftar bukti surat, ya Nang ya. Nah, nanti Bapak perlihatkan di daftar bukti surat ada tulisannya nih. P1 berarti penggugat 1. Bukti surat penggugat 1. Ada daftarnya. Nah, kemudian oh ini KTP. Perlihatkan KTP asli Pak Rojak. Ya kan? Ini dileges di kantor pos. Oh, ini cap kantor pos berarti, Pak? Kantor pos tuh. Ini kan materai nih. Kantor pos bukan? Iya. Kantor pos. Oh, ini. Kalau kayak gini khusus Pak untuk ini. Iya. Untuk Cap. perkara. Setiap bukti surat harus dileges ke kantor pos. Jika tidak dileges di kantor pos, maka tidak diterima oleh hakim. Wajib ya Pak. Wajib. Terus selain itu alternatifnya nggak ada gitu, Pak? Enggak ada. Selain kantor pos harus kantor pos berarti? Harus kantor pos pusat, bukan kantor pos kecil ya. Yang Karawang. Kalau di Kerawang ada, Yang depan di alun-alun. Oh iya. Itu. Kalau kecil nggak boleh. Ada di Cikampek kantor pos ada. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena yang ditunjuk oleh negara adalah kantor pos pusat berdasarkan HIR atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata No. Wah, itu pidana. Perdatanya mana itu? Itu Pak. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi kalau Anda orang hukum mesti hafal. Apalagi udah buka kantor melahirkan pengacara, ya nggak? Bukan ngadep lagi ke sidang dengan bahasa lemes, dengan gagah. Karena kita penegak hukum. Sekali kita berbicara harus didengarkan. Oke? Ini yang namanya leges. Daftar bukti surat aja Nang, ambil yang P1 Nang. Jangan dilihat semuanya, nanti sulit kamunya.
Yang P1 saja. Ini kan KTP ya, dibawa ke kantor pos tadi ini nggak ada nih, cuma ada materai aja. Ya kan? Iya, Mas. Kasih materai sama bapak, sama orang kantor pos bagian penerimaan leges, materainya cukup, udah dicap sama dia, cetuk, 3 kali tuh. 3 kali, karena berbeda-beda tuh. Ini kan ada yang bulat, ada yang gini, ada yang tanda tangan kan? Tuh. 3 kali tanda tangan, maka ini sah dihadirkan di persidangan. Jadi pengacara itu nggak gampang. Kapan? Ya, Iya, Mas. ilmuwan cerdas dan bukan murahan. Iya. Ini Bapak ingetin ya, Anda kan calon-calon nih. Bapak nggak mau dibercanda-candain orang dalam segala hal. Pengacara aja segan sama Bapak, nggak mau. Kita beracara membawa ruh negara ini, menegakkan hukum dan keadilan. Lalu kalau kita cengengesan, nggak berani dengan kebenaran intelektualitas, mau jadi gimana hukum bangsa ini? Ya, di tangan Anda lah generasi hukum. Coba daftar surat kan tinggal ngambil di situ. Ambil sini ke bapain, biar Bapak ambil daftar bukti suratnya. Di berkas Abdul Rojak. Jadi daftar bukti surat itu dan ini kan udah dileges ya, dibawa di persidangan. Nah, agendanya di persidangan adalah pembuktian surat oleh penggugat. Nih, yang lengkap aja yang lengkap. Semuanya, biar dia ngerti. Jangan separuh-separuh kalau kita ngasih ilmu. Nah, ambil semua yang sudah ada di sini. Udah ada di berkas sudah ada, diambil di berkas. Ada di berkas, kemarin Bapak masih lihat. P1 masih ada di berkas. P1, P2, P3 masih ada di berkas. Nah, setelah daftar surat itu ada, ya enggak? Anda sidang tuh agendanya adalah pembuktian bukti surat oleh penggugat. Bawa nih. Ya Mas ya, ya bawa yang ini. Bawa daftarnya. Apakah Anda sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan maju ke depan. Maju ke depan di Bapak. Cepluk. Ini KTP-nya yang mulia. Ini yang udah dilegasnya. Dilihat oleh dia. Oh ya, aslinya dilihat. Ya, dipanggil tergugat. Sini tergugat. Ini diajukannya P1. Dilihat P1-nya. Dilihat KTP-nya. Oh ya benar. Jadilah bukti negara. Disimpan itu. Enggak hilang itu di Mahkamah Agung. Enggak boleh ini hilang dan keluar. Ini bukti perkara. Makanya Anda nggak pernah akan ngelihat di Mahkamah Agung ini berceceran. Nggak bakal nemu. Ini bukti yang sangat penting dalam sebuah kasus. Bukti yang sangat Kalau penting. misalkan buktinya ada banyak, kok berarti ini legasnya banyak juga? Apa satu aja? Kalau misalkan Dimas menghadirkan bukti surat 50 lembar. Iya. Ya 50 lembar. Harus dileges gitu. Yang berbeda-beda, misalnya KTP-nya, misal ya, KTP 20 KTP. Ya satu-satu, nggak boleh 2. Harus satu-satu. Harus satu-satu. Bapak pernah mengajukan bukti sampai waktu itu kalau paling terbanyak, kalau nggak salah 425 materai Nang ya. Itu selesai hari itu juga, Pak? Ya enggak. Berhari-hari dan berbulan-bulan membuktikannya. Segini kalau nggak salah nih pembuktiannya itu pada kasus yang sekarang lagi kasasi. Segini. Invoice. Itu tiap lembar. Kita nggak boleh sembarangan itu. Tidak boleh. Makanya hukum itu ilmu. Kalau anak muda nggak mau belajar, bagaimana menerangkannya kayak Bapak? Kan Bapak juga dulu susah seperti Anda, muda dulu nggak langsung tua, nggak langsung pintar juga, ya. Artinya belajar dengan bertahap supaya Anda mengerti. Dan Anda orang Unsika negeri, Bapak acungkan jempol itu. Anda orang pandai. Jangan otak cuma dibawa-bawa. Berat nih ke bawah kepala nih.
gunakan untuk cerdas dan berpikir. Nah, jadi kalau buktinya 20 KTP-nya, ya bikin P1, bikin lagi fotokopi P2, bikin P3, P4 sampai P20. Kasih materai satu-satu. 20 materai. Bawa ke kantor pos, dileges. Ini namanya leges. Nah, kemudian setelah itu dibawa bukti ke sidang. Nah, di bukti sidang tersebut, Pak, saya mengajukan Majelis Hakim yang mulia 20. Nah, 20 itu diperlihatkan KTP-nya 20, fotokopi yang sudah dileges 20. Diperiksa satu-satu oleh hakim. Jelimet dan teliti. Bukan seperti bermain-main, ini negara ini. Ya. Jadi setiap prosedur dan proses hukum harus berdasarkan kitab undang-undang hukum acara masing-masing. Kalau dia perdata, ya acara perdata, nggak boleh keluar koridor itu. Misalnya, kata Dimas, saya belum ngelegesnya Pak. Waduh, Dito. Contoh nih ya, Bapak kasih contoh. Tuh. Oh ini langsung P3 nah, P1-nya mana? Tadi P2 tadi. Ini. Nah, P1-nya kan bisa. P1-nya pertama KTP. Nah, KTP ini. P1. Tuh. P1 Abdul Rojak penggugat. Nik. Ini KTP-nya nih. Tuh. Sama. Ya kan? Iya. Membuktikan bahwa Tuan Abdul Rojak penggugat, tuh. KTP tuh. Ya kan? Membuktikan bahwa tuh. Karena ini udah dileges sempurna disimpan oleh majelis hakim untuk Mahkamah Agung. Itu bukti penggugat. Itu harus hadir walaupun ekot. Pembuktian apa? Iya. Nah, kemudian selesai pembuktian penggugat, pembuktian tergugat suratnya. Nah, setelah selesai saling membuktikan adalah bukti saksi. Nah, pada waktu bukti saksi, ya saksi dihadirkan. Kan nggak bisa menggunakan ekot. Harus hadir di sidang pengadilan. Saksi itu dihadirkan, kalau saksi penggugat dipanggil, dia ke depan, kemudian disumpah oleh pengadilan negeri, oleh majelis hakim. Disumpah dia. Kalau muslim dengan Al-Quran, setelah selesai disumpah, disuruh duduk, diterima keterangan saksinya. Saksi di dalam perdata tidak boleh dari pihak keluarga. Harus orang lain, minimal 2 orang saksi. Nah ini nggak bisa ekot, harus hadir di persidangan. Nah setelah itu saksi tergugat juga begitu. Baru kesimpulan. Nah kesimpulan ini boleh dibuat, boleh tidak. Tapi kalau Bapak mewajibkan diri Bapak untuk membuat. Karena kan kesimpulannya dari kesimpulan beracara, mulai dari mediasi sampai kepada tahapan tadi adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Bapak simpulkan, lalu Bapak buat, dikirim melalui ekot. Kembali kepada ekot. Nah, lawan terserah dia mau bikin kayak mau enggak, kan tidak menjadi sebuah kewajiban. Tapi bagi diri Bapak, Bapak wajibkan. Karena kesimpulan itu kan ide dari sebuah fakta keseluruhannya dari persidangan disimpulkan dengan baik. Nah, disimpulkan dengan baik itu artinya kita memahami perkara kita dari awal sampai akhir sambil menunggu nanti agenda berikutnya putusan sidang oleh hakim. Kalau bagi Bapak wajibkan diri Bapak yang mewajibkan kesimpulan bikin. Makanya selama karir Bapak di dalam bidang dunia advokasi selalu membuat kesimpulannya dengan baik.
Ada lagi yang dipertanyakan? Silakan minum, silakan. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, yang untuk perma ini kan baru ya Pak ya, 2019. Nah, Iya. advokat sendiri itu dapat informasi kan pasti dari pengadilan ya Pak ya? Iya. Jadi kan perma itu turun ke pengadilan dulu. Iya. Nah, advokat itu apakah secara penerapannya itu atau secara mengetahui pelaksanaannya kita datang ke pengadilan atau bagaimana gitu Pak? Oh gini, pada waktu perma itu sudah keluar, ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini setiap advokat diundang untuk diberikan masukan dan keilmuan di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Itu diajarin tuh cara-caranya, apa yang mesti ditempuh, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti menjadi syarat-syarat. Itu semuanya diajarin. Diberikan keterangan, input oleh pihak Mahkamah Agung dan mereka-mereka yang memberikan penjelasannya. Nah, tentu kita ikuti. Sosialisasinya banyak, Bapak aja diundang di pengadilan negeri berapa kali itu, di pengadilan agama berapa kali. Nah, bagi Bapak teknologi memang harus, karena mempermudah dan mempercepat. Nah, kemudian Bapak yang sudah berhasil membuat ekot udah lama ya, udah beberapa perkara. Berapa perkara tuh yang udah ekot kita Bang? Coba dilihat nah. Banyak udah. Jadi Bapak nggak berhenti ekot, dan Bapak itu hampir waktunya habis di sidang tiap hari. Habis di sidang. Artinya ya alhamdulillah banyak klien-klien Bapak yang percaya dengan style Bapak, dengan keilmuan Bapak, dengan gaya Bapak. Karena Bapak begini, membela orang itu adalah ruh jiwa kita, bukan uangnya. Tapi kalau keilmuan kita dikoreksi, kita menerima. Tapi yang ngoreksinya harus tahu ilmu hukumnya juga dong. Kalau Bapak dikoreksi sama orang yang nggak pernah sekalipun kuliah di fakultas hukum, Bapak bingung tuh nanggapinya. Misalnya Anda profesor dalam bidang matematik, ngoreksi pekerjaan Bapak dalam bidang hukum, mesti begini, mesti begitu, Bapak kan bingung tuh. Bagaimana menerapkannya di dalam sebuah gugatan? Atau kalau jadi tergugat, jawaban gugatan. Gimana caranya? Pola pikir orang hukum berbeda dengan pola pikir yang lain. Makanya sosialisasi itu adalah sesuatu yang memang mendukung perma nomor 1 itu. Dan Bapak setuju sebagai ketua advokat yang ada di Undang-Undang 18 2003, Bapak sangat setuju sebagai organisasi advokat. Tapi untuk yang ikut ini kan sepertinya mungkin ada beberapa gitu ya, beberapa advokat yang awam lah tentang teknologi gitu Pak. Ya, banyak Kayak Bapak gitu. akui. Pengadilan Bapak lihat masih membuka ruang untuk yang tidak ekot. Banyak. Bapak pernah bersidang, ternyata dia nggak menggunakan ekot, masih manual. Ada. Dan masih berjalan sidang, masih ada sampai sekarang Bapak. Tapi ada juga yang sudah menggunakan ekot. Karena di pengadilan pun ada bagiannya. Ini misalnya pengacara nggak ngerti ekot nih, atau dia tidak didampingi lah oleh penasihat hukum. Misalnya kasus cerai, kan ada orang yang susah. Iya. Gitu. Tapi dia nggak mau ke pos vakum. Padahal disediakan oleh pos vakum nih. Dia nggak mau minta surat keterangan miskin. Mungkin gengsi. Iya nggak? Kan pos vakum melayani orang-orang yang tidak mampu. Nah, pada kasus perceraian misalnya, dia sendiri tidak pakai penasihat hukum. Dia datang. Itu ada di pengadilan yang mengajari cara ekot. Membantu. Jadi Mahkamah Agung sudah menyediakan di pengadilan negeri dan di pengadilan umum itu kotak tempat yang langsung ekot. Tinggal minta tolong ke bagian pelayanan terpadu pengadilan, PTSP. Langsung aja datang ke situ, nanti diberitahu itu ekotnya. Bahkan diajarin tuh
Diajarin. Nah, tapi kan sayang ya kalau ada pengacara yang tidak mendaftarkan diri dia ke Ekot. Saya ini kan disumpah oleh Mahkamah Agung nih, melalui pengadilan tinggi, diakui oleh Mahkamah Agung profesi penegak hukum yang disebut advokat, tapi nggak terdaftar di Mahkamah Agung. Apakah itu baik atau tidak baik ya? Kalau pendapat saya sebagai ketua advokat, Habi, itu mah nggak baik. Advokat harus terdaftar, Mas. Ya Cak ya, harus terdaftar. Masa advokat di Mahkamah Agung tidak terdaftar di Ekot? Ya, nah kayak Bapak nih, terdaftar. Karena Bapak ngajinya waktu itu belum masih sekolah doktoral, ya Bapak terdaftar atas nama Dr. Andes Saprial Bakri SAMH. Kan SAMH, kenapa? Karena memang waktu ngedaftarinnya Dr. Andes Saprial Bakri SAMH. Tadi juga tuh staf Bapak dia buka, ya masih Dr. Andes Saprial Bakri SAMH. Ekot, bagi Bapak terdaftarnya kita di Mahkamah Agung, terdaftarnya advokat di sistem Ekot, wajib hukumnya. Karena kita ini kaum intelektual. Masa udah menyandang advokat, mendaftarkan nggak bisa, nggak terdaftar di Ekot. Jadi sedih dengan itu saya. Ya apalagi kalau Anda yang muda-muda nggak ngerti cara laptop, cara komputer. Aduh, di zaman Bapak tuh boleh bilang begitu. Ya, yang umurnya 51 mau ke 52. Itu kalau Anda muda nggak bisa, sedih juga Bapak nih. Ya, wajib Anda harus bisa itu teknologi. Terjawab kan? Ya. Bahwa pengacara atau yang disebut advokat harus terdaftar di Ekot. Kalau dia bilang sampai nggak punya Ekot, waduh, bingung deh. Katanya pegawai Mahkamah, orang yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Ya enggak, SK-nya juga Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bahas itu. Berita acara sumpah. Tapi nggak bisa Ekot, nggak terdaftar di Mahkamah Agung. Aduh, gimana ya? Ya memang harus ada kantor, harus punya email, punya nomor telepon. Ya, harus punya sumpah, harus punya KTA, wajib. Baru bisa daftar Ekot. Verifikasi yang tadi itu yang saya cerita. Ya. Terus gimana lagi? Apa lagi? Lagi ya. Jangan dia terus. Mas nanya deh. Atau Eca. Untuk putusan persidangan kita hadir apa di lewat Ekot juga, Pak? Tetap Putusan persidangan dibacakan oleh hakim, amarnya. Iya. Kan amar dulu tuh. Nah, itu hadir di pengadilan. Bukan Ekot. Tapi dalam sistem Ekot masih. Jadi dalam sistem Ekot itu bukan selalu harus di depan komputer, bukan. Tapi kan Bapak tadi udah bilang nih, daftar surat kuasa, daftar gugatan pakai Ekot. Cukup di-scan PDT Word, masukkan, nanti akan muncul di Mahkamah Agung, didaftarkan di pengadilan setempat yang kita tuju. Kalau perkara kita di pengadilan negeri, pendaftaran Anda sudah diterima. Bayar biaya perkara. Biaya perkara bayar. Nah, biaya perkara dibayar itu kita transfer melalui M-Banking. Kayak proses yang Bapak cerita tadi. Nah, setelah melalui M-Banking, ada nanti notifikasinya melalui email. Makanya perlu email bahwa perkara sudah didaftarkan, menunggu nomor perkara. Nah, pengadilan negeri yang kita tuju udah menyikapinya langsung tuh. Pendaftaran sudah diterima, menunggu nomor perkara. Udah, nanti nomor perkaranya keluar, tentu sudah membayar biaya perkara melalui M-Banking tadi. Nomor perkara keluar, ada nomor perkara kita tuh, nomor perkara sekian untuk yang nomor begini para penggugat. Nah, kemudian nanti harinya diberitahu lagi via email. Nah, pada tahapan itu menggunakan komputerisasi, elektronik makanya.
Terus kemudian dipanggil waktu sidang. Panggilan sidang menggunakan e-court, elektronik court. Nah, setelah kita datang di persidangan, nah mediasi tadi tidak menggunakan elektronik lagi, kan mediasi ketemu berhadap-hadapan. Sidang pertama tadi 40 hari itu. Nah, setelah 40 hari hakim mediator mengatakan, oke, tidak sampai kesepakatan, dikembalikan kepada hakim yang menangani perkara, ketua majelis. Nah, ketua majelis itulah yang menggelar sidang lagi. Gugatan dibuka, dibacakan atau tidak, seperti keterangan Bapak tadi. Nah, kalau dianggap dibacakan, ya tidak dibacakan, dianggap mau dibacakan, silahkan dibacakan. Kalau dianggap sudah dibacakan, ya sudah, dibaca sendiri aja. Kalau mau dibacakan, dibacakan itu. Nah, kalau gugatan cuma 3 lembar, mah nggak apa-apa dibacakan. Kalau 50 lembar, udah kayak drama nanti. Habis waktunya. Nah, perkara kan banyak. Nah, sehingga umumnya kalau advokat dianggap dibacakan. Itu mah ketemu di persidangan. Nah, berikutnya jawaban tergugat. Agenda kan disusun. Sidang berapa nih? Seminggu sekali. Ya udah, seminggu sekali kita sidang. Itu menggunakan e-court. Udah, jawaban tergugat udah dibuat, scan PDF, Word, kirim lagi ke elektronik ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, diterima oleh Pengadilan Negeri, dilihat oleh paniteranya. Nah, tergugat ya udah di situ aja, di kantor dia lihat, udah ada. Nah, replikan tadi. Jawaban tergugat, bukan replik, jawaban tergugat. Nah, kemudian penggugat replik kan, replik bikin lagi, scan lagi, masuk Word, PDF, kirim lagi ke perkara tersebut di e-court, nomor perkaranya, diterima lagi oleh Pengadilan Negeri, diterima lagi oleh penggugat, tergugat kalau replik, ya enggak? Nah, kemudian tergugat bikin duplik, scan lagi, PDF lagi, Word lagi, kirim lagi. Itu nggak pernah berhadapan, elektronik betul itu. Nah, kemudian dalam satu kesatuan itu masuklah anggota pembuktian surat. Pembuktian itu kan 2, pembuktian surat dan saksi. Nah, pembuktian surat ini yang tadi Bapak bilang, direges di kantor pos, bukti aslinya dibawa di persidangan. Nah, setelah ini dilihat oleh hakim, diberikan ke hakim yang dilegesnya, buktinya diperlihatkan, itu langsung kita berhadap-hadapan, tidak elektronik. Tapi kesatuan sistem daripada elektronik court, bukan di luar itu kesatuannya, karena memang harus bertemu para pihak di persidangan. Agendanya pembuktian surat, penggugat dan tergugat sama, kemudian saksi juga ketemu, dihadirkan di persidangan. Tapi dalam mekanisme yang disebut elektronik court, bukan berarti tidak hadir. Paham? Paham. Oke. Kalau untuk masalah upaya hukum itu Pak, kalau Banding. Pak, harus melalui e-court apa gimana Pak? Kalau upaya hukum banding sebenarnya melalui e-court sudah diatur. Bisa Pak? Bisa. Tapi umum yang masih dilakukan para advokat itu daftarnya langsung ke Pengadilan Negeri. Surat pernyataan banding. Itu kan waktu banding 14 hari tuh. Nah, 14 hari jangan lewat surat pernyataan banding. Nanti kan buat memori banding. Nah, saat membuat memori banding tersebut diberi waktu 14 hari lagi. Nah, masukkanlah memori bandingnya ke Pengadilan Negeri. Apakah bisa diekotkan? Bisa juga. Tapi umumnya advokat masih menggunakan cara lama. Itu upaya hukum biasa, namanya pengadilan tinggi banding. Kalau dibanding adanya memori banding bagi pembanding. Ya enggak? Ya. Tapi bagi terbanding namanya kontra memori. Kita terbanding, jadi jangan malu-maluin ya. Nanti Kontra memori. nyebutnya banding begini lagi. Penggugat dan tergugat, nggak ada.
Kalau pada tingkatan banding adanya pembanding dan terbanding. Nggak ada gugatan. Jawaban gugatan nggak ada, adanya adalah kalau pembanding memori banding, kalau terbanding kontra memori banding. Nah, sekarang kalau kasasi gimana? Sama, electronic court juga bisa. Tapi umumnya kita masih melakukan seperti yang dulu. Gimana? Daftarkan lagi surat pernyataan kasasi, diterima oleh panitera di hukum acaranya. Kemudian kita dianggap mempunyai waktu untuk membuat memori kasasi. Berapa lama? 14 hari memori kasasi dan kontra memori kasasi berikutnya lawannya. Nah, pertanyaannya, apakah masih disebut pembanding? Bukan, kalau kasasi disebut pemohon Dan termohon. kasasi. Oh. Pemohon kasasi, nah namanya memori kasasi. Kalau yang tadi tergugat menjadi termohon kasasi, namanya kontra memori kasasi. Jelas kan? Jelas. Iya. Bisa pakai ekot semuanya, tapi masih banyak yang menggunakan cara biasa pada upaya hukum banding maupun kasasi, PT, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ada lagi? Mumpung ketemu. Dalam apa? Untuk e-court ini kan pasti nggak sembarang untuk apa pengguna aplikasinya lah, Pak ya. Jadi aplikasi ketika kita litigasi itu aplikasinya apakah ada aplikasi khusus atau seperti Zoom atau seperti apa Google Meet atau gimana tuh, Pak? Ya, aplikasinya biasa saja. Kalau sudah terdaftar di e-court, udah biasa saja. Oh, jadi kita berarti langsung dari web gitu aplikasinya, Pak? Dari web. Oh, dari web. Langsung dari web aja. Nggak susah kok, diklik langsung nih, keluar di situ pendaftarannya. Anda mau lihat nggak? Kalau mau lihat saya kasih lihat. Nih. Coba Anda dipanggil juga. Nih, sini. Ayo. Nah, kameranya ke sini biar Anda tahu. Kamera Anda. Biar Anda tahu. Nah, sini. Taruh ya. Nih.